Di tengah sorotan netizen akan kedekatan Thorik Halilintar dengan Aliyah Mas Said. Pernyataan Thorik saat live dari Merauke, Papua melalui akun sosial media sahabatnya menjadi heboh di kalangan netizen. Lantas, seperti apa Thorik mengungkapkan kata tersebut di sesi live akun sahabatnya itu? Benarkah Thorik mengatakan gamon alias gagal move on ditujukan kepada fans sang mantan Fujianti Utami? Seperti apa pula dukungan dari ibunda Thorik dan ibu dari Aliyah atas kedekatan Thorik dan Aliyah saat ini? Benarkah menurut hasil teropong ahli tarot bahwa hubungan Thorik dan Aliyah saat ini sudah resmi pacaran, namun belum berani diumumkan ke publik? Di sisi lain, kabar kedekatan mantan kekasih Thorik yaitu Fujianti Utami dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam juga tak kalah menjadi sorotan netizen. Namun, seperti apa status hubungan mereka saat ini dan nasibnya ke depan? Benarkah jodoh Fuji nantinya adalah seorang pengusaha kaya raya dan bukan Asnawi Mangku Alam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah romansa yang ditunjukkan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said saat keduanya bersama, kedekatan mereka terus menjadi sorotan netizen. Apalagi keduanya pun belum mengumumkan seperti apa status hubungan mereka saat ini. Dan teranyar yang membuat heboh netizen di sosial media adalah pernyataan Thorik saat melakukan perjalanan ke Merauke dan melakukan sesi live melalui akun sosial media sahabatnya. Pasalnya, pada kesempatan tersebut, Thorik menyebutkan kata gamon alias gagal move on ditujukan kepada netizen yang ramai berkomentar di kolom komentar live di akun sosial media sahabatnya saat itu. Lantas, seperti apa pernyataan Thorik tersebut? Benarkah pernyataan gamon dari Thorik ditujukan kepada fans Fujianti Utami sang mantan? Lihat banget orangnya. Lomba-lombaan Orang gamon. Apa tuh? Enggak, terus suka ambil turah mulu gue. Udah turun, nggak mau orang nonton gue. bukan di akun, kalau tampaknya akun gue. Kalau masalah dia dengan Thorik, saya benar-benar sudah tidak ikut campur. Saya selalu tekan, berteman dengan siapapun. Insya Allah lah mudah-mudahannya selagi saya hidup, saya akan sampaikan ke anak saya. Tapi kalau andai kata terjadi juga, ya itulah sudah ketentuan daripada Tuhan. Karena kami juga bukan malaikat. Banyak juga kekurangan kami, banyak juga kesalahan kami. Nggak boleh nanyain orang lain ya. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Ibunda Thorik Lenggo Geni Faruk yang sebelumnya diketahui tidak memberikan restu ketika Thorik berpacaran dengan Fujianti Utami, namun berbeda sikapnya ketika Thorik memiliki kedekatan dengan Aliyah Mas Said. Lenggo Geni tidak hanya mengajak Aliyah bicara di suatu acara, bahkan berkomunikasi dengan cair sembari tertawa lepas juga dengan Reza Artamevia, ibu kandung Aliyah, bahkan juga menyebutkan bahwa semua keputusan diserahkan kepada pilihan Thorik selaku anak. Setuju nggak sih Umi? Umi,
menantu idaman gimana sih Umi? Termasuk menantu idaman gak Umi? Kasihan. Terbaik buat setiap anak-anak. Kita seneng ya berkenal-kenal. Oh, senang. Soalnya tapi berarti Bunda sendiri teman anak-anak Umi kan ada 11. Jadi namanya setiap mereka kita dalam satu acara kalau mereka ada temennya pasti suka dikenal-kenali. Secara tidak langsung Bunda ya, setuju nggak sih Bun? namanya Sama Alia sendiri Bunda setuju ya Bun? Tapi sudah diceritain bagaimana Bun sama Alia? Namanya teman anak sendiri ya pasti Umi ya senang berkenal-kenal. Senang. Yang penting kan doa terbaik. Itu adalah doa. Ya. Doa terbaik. Doa terbaik. Semakin lampu hijau semakin ada nih, semakin lihat lampu hijaunya gimana nih Al? Mama juga tadi bilang Alia gimana Pak? Alia tadi Coba ya bahasa lain. Kompak, makin berlah kompak awalnya. Gimana Bang? makin kompak, makin punya nih Torik sama Alia. Kedekatan Torik Halilintar dengan Alia kini diduga sudah mendapatkan dukungan dari ibu kandung Alia, Reza Artamevia, dan ibu sambungnya Angelina Sondag. Hal itu terlihat dari aksi keduanya yang telah mengunggah foto bertiga di sosial media. Angelina Sondag lebih dahulu memposting foto bersama Torik dan Alia tanpa caption, namun dibubuhi 3 emotikon hati. Lalu terbaru postingan Reza Artamevia, foto bersama Torik dan Alia tanpa caption, namun dibubuhi 2 emotikon hati. Aksi Angie maupun Reza seakan mengumumkan sesuatu kepada publik terkait kedekatan Alia dan Torik yang ramai dirumorkan sudah berpacaran. Dan postingan keduanya menjadi sinyal bahwa mereka memberi restu atas kedekatan keduanya yang belum juga diumumkan hingga kini. Alia gimana tuh sama Torik kejadian? Oh, udah diposting fotonya sama Mami Reza sama Teh Reza, gimana foto kalian berdua? Iya. Alia Mama udah pajang foto nih Alia. Thank you guys. Alia Mama udah pajang foto. Udah pajang foto Mama seperti apa udah nih? Pajang foto gimana nih? Udah ada restu. Udah ada restu segini gimana? Aku jarang ketemu Alia dalam satu event gitu karena kan memang Alia sibuk, aku juga kebetulan akhir-akhir ini sibuk. Jadi pas ketemu ya terinisiasi untuk ya udah foto gitu kan. Nah kebetulan ada ya udah di foto aja gitu ya rame-rame gitu kan dan kayaknya nggak ada captionnya kecuali hati-hati gitu ya. Ya itu ini ya apa kayaknya viral banget ya. Maksudnya tuh udah berminggu-minggu gitu ya. Dan aku rasakan pasti Alia dan Torik kan juga udah memberikan jawaban dari mereka sendiri ya. Kalau misalkan saya tuh memilih untuk tidak banyak berkomentar bukan apa-apa karena saya selalu tidak ingin mendahului Allah dan aku tidak ingin nanti catatan aku kata-kata aku tuh dicatat oleh Allah oleh malaikat dan itu tidak menjadi baik buat diri aku dan keluarga aku. Jadi nyuwun sewu. Kalau saya hanya mendoakan terus ya artinya karena saya betul-betul ingin yang terbaik buat anak-anak saya Sahwa, Alia ataupun Kian. Menelisik hubungan Alia Masai dengan Torik Halilintar kini yang semakin lengket, namun belum juga mengumumkan status hubungan mereka, diteropong Denny Darko selaku ahli tarot dengan hasil yang mengejutkan. Dari telisik Denny Darko, kedekatan Torik dengan Alia kini bukan lagi kedekatan biasa, tapi sudah berstatus pacaran. Kenapa status baru tersebut tidak diumumkan ke publik? Hal tersebut menurut Denny Darko terpaksa mereka lakukan atas desakan orang-orang sekitar mereka. Dua orang ini adalah dua orang yang disetir oleh orang-orang yang lainnya.
Alia bisa dekat dengan Thorik karena dijodohkan oleh Aura. Thorik yang juga akhirnya jalan dengan Alia tapi tidak bisa mengakui pacaran karena orang tuanya. Terus kemudian mereka berdua yang akhirnya nggak bisa kalau saya kira itu move on karena Thorik ini sepertinya masih teringat sama Fuji, sehingga hubungan mereka ini nggak bisa segera melenggang ke hubungan yang berikutnya karena hal itu tadi. Hubungan ini sepertinya akan tetap tergantung hingga Thorik menentukan sebuah kepastian untuk ya sudah sama Alia ini tadi. Kalau yang perempuan ini sudah kelihatan pengen banget gitu. Tapi yang laki-laki ini kayaknya belum bisa move on dari masa lalu, sehingga yang terjadi saat ini adalah ya cari duit dulu dari kebersamaan mereka. Karena kan itu mendatangkan pundi-pundi rupiah saat mereka ini bersama kemana-mana dan sebagainya sambil nunggu kemantapan hati Thorik kali ini. Enggak, kalau teman biasa enggak, teman biasa enggak. Tapi kelihatannya udah kayak kekasih aja. Iya, gitu. Tapi ya itu tadi, kayaknya mereka ini berusaha untuk bermain aman agar orang tuanya nggak terus marah kalau itu berzina, nggak boleh seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kalau saya kira sih mereka tetap menjalani ini, tapi ya sambil ya memainkan pendukung-pendukung mereka lah. Dan mereka ini memang pandai dan piawai sekali, kayak tiba-tiba pakai hijab. Ya kan kemarin itu ternyata enggak gitu. Yang kalau itu orang lain melakukan mungkin akan habis di cancel. Tapi ini adalah satu hal yang menarik dalam hubungan mereka berdua dan netizen di sekitar mereka. Momen Thorik Halilintar yang sedang live dan menyebutkan gamon alias gagal move on membuat heboh media sosial. Hingga status hubungannya dengan Alia. Lantas, seperti apa pula status hubungan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam kini? Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Heboh di sosial media, momen Thorik Halilintar yang sedang live dan menyebutkan gagal move on hingga belum mengungkap status hubungannya dengan Alia. Tak kalah heboh pula peneropongan ahli tarot terkait kisah asmara Fuji. Dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan pesepak bola nasional Asnawi Mangku Alam. Lantas seperti apa sebenarnya kedekatan mereka? Diam-diam menikmati waktu bersama di berbagai kesempatan? Seperti apa sebenarnya status hubungan Fuji dengan Asnawi? Benarkah Fuji tidak ditakdirkan berjodoh dengan Asnawi Mangku Alam, melainkan dengan seorang pengusaha kaya raya? Kayaknya sih saya lebih melihat bahwa hubungannya ini masih love triangle antara Fuji, Thorik, dan juga Alia. Saya lihatnya lebih ke situ. Asnawi ini kayaknya cuman kalau sinetron itu kayak pemeran yang terus kemudian nggak tamu. Guest star datang berapa episode nanti hilang, terus digantikan lagi sama yang lain. Tapi tiga ini kayaknya masih akan tetap dibicarakan karena netizen pun itu masih berkutat dengan tiga orang ini tadi, membanding-bandingkan, di lawan-lawanin dan selalu kayak juri aja. Jadi kalau menurut saya sih ini masih tiga ini dan sampai tahun depan hal ini yang masih akan terjadi. Kayaknya cuma temenan deh. Nggak memiliki hubungan. Ya semoga saya salah ya, kalau seandainya ternyata iya bisa menikah ya good for you, tapi kalau saya kira sih kayaknya enggak ya. Akan dipublish kalau lebih beken dan juga lebih bisa dibicarakan dibandingkan Thorik Halilintar. Nah kalau enggak, ini kayaknya akan di bawah radar aja. Fuji ini akan memiliki hubungan bukan dengan seorang pesohor, tapi dengan orang kaya. Yang terus kemudian kebetulan orang kaya ini pengen jadi terkenal, akhirnya ketemu sama Fuji, terus dua-duanya ini saling diuntungkan gitu, karena kayaknya akan sulit ngimbangin Fuji di Asnawi ini tadi. Jadi butuh seseorang yang akan lebih dominan, orang yang lebih makanya tadi saya katakan kekayaannya harus melebihi Fuji. Dia ini akan bisa memberikan ketegasan untuk seorang Fuji ini tadi, dan juga seseorang yang mungkin akan bisa mengarahkan kira-kira kedepannya ini akan mau bagaimana gitu. Pasca putus cinta dari Thorik Halilintar, Fujianti Utami tak memungkiri bahwa ia ingin lekas menemukan jodohnya lagi. Namun pada suatu kesempatan, Fuji mengaku bahwa ia tidak ingin jodohnya nanti merupakan hasil perjodohan dari netizen
yang begitu menggebu-gebu menjodoh-jodohkan dirinya dengan siapapun. Seperti diketahui sebelumnya, Fuji sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan adik Verrell Bramasta, yaitu Atala Naufal. Kemudian netizen juga menjodoh-jodohkan Fuji dengan El Rumi, adik dari Al Ghazali. Terkait jodoh, Fuji memang lebih sreg dengan pilihannya sendiri. Siapa pangeran hati yang akan memboyongnya ke pelaminan kelak, bukan hasil perjodohan, apalagi oleh netizen. Aku betanya pas kalian jodoh-jodohin, kalau nggak sesuai ekspektasi kalian ngamuk. Kalian gak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya, netizen. Terima kasih. Sempet ada yang DM nggak sih? Dan aku nggak punya hak untuk ngikutin mau kalian juga, walaupun kalian fans atau apa-apa. Tapi kalian gak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku. Suka-suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa. Selama aku gak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan ngehujat sana sini. Mbak, hidup tuh gak tentang perjodohan aja, Mbak. Udah capek aku dengan urusan perjodohannya gak, Bang? Kenapa sih perjodohan mulu? Iya, itu. Iya, mungkin kelihatan kayak ngenes banget kan? Enggak ngenes. Emang aku kayak kelihatan butuh cowok banget ya? Enggak lah, udahlah, urusan perjodohan nanti-nanti aja. Kriteria ya udahlah Mas, yang penting baik aja lah. Temen aku nggak ada yang mau ngejodohin aku, jadi dibiarin aja aku jomblo. Jujur kalau misalnya nggak ada plus minus sih Mas, kalau misalnya kita nggak ada pasangan kita bisa fokus ke diri sendiri lebih lagi. Tapi kalau ada pasangan ya pasti kita ada semangatnya gitu. Tapi ya gitu plus minus lah kalau misalnya ada pasangan ataupun jomblo. Tapi ya itu gitulah. Yang penting kan diri kita sendiri bahagia kan. Mengejutkan soal kabar kedekatan Fujianti Utami dengan Asnawi Mangku Alam. Lantas seperti apa pula harapan Haji Faisal, ayah Fuji, terkait jodoh putrinya? Hai, saya Barbie Kumalasari. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 1 hari 5 kali tayang hanya di YouTube. Dan jangan juga lupa untuk like dan subscribe. Mengejutkan hasil peneropongan ahli tarot terhadap kedekatan Fujianti Utami dengan Asnawi Mangku Alam, tak kalah mengejutkan pula sikap Haji Faisal terkait jodoh masa depan putrinya Fujianti Utami. Ya, terkait jodoh Fuji, Haji Faisal menyerahkan sepenuhnya kepada putrinya yang menurut Fuji cocok dengan dirinya. Namun Haji Faisal memberi kriteria bahwa pria yang menjadi imam masa depan Fuji tersebut adalah orang baik alias tidak memiliki catatan kelam di masa lalu karena hal tersebut akan menjadi beban bagi Fuji di masa depan. Lebih dari itu, sosok yang akan menjadi jodoh Fuji adalah pandai dan bisa merajut hubungan baik dengan saudara-saudara Fuji, tentunya juga dengan keluarga. Adapun syarat lain yang diutarakan oleh Haji Faisal adalah putrinya menikah di usia 23 atau 25 tahun. Kita biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar. Itu sih. Ya, sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi beban. Saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu udah saya sampaikan ke dia dahulu, bukan sekarang ya. Dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian enggak tahulah untuk sekarang. Orang baik, orang benar, ya tidak mempunyai masa lalu yang gelap lah ya. Pokoknya intinya seperti itu, orang baik. Orang bisa melindungi anak saya dan bisa menjadi imam bagi anak saya, bisa memimpin rumah tangga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kak Nokrani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment.